kembali lagi di program New Normal Learning. Saya Jevanus pada kesempatan ini akan membantu jalannya acara sebagai moderator. Bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman yang nantinya akan bertanya, silakan ditulis di kolom chat atau pada akhir sesi dapat bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Tia Rida Lili Anita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk pengurus New Normal Learning, juga Jevanus Nathanael. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Sepertinya sudah mulai sudah mulai hawa-hawa libur ya. Udah hawa libur terus banyak UAS nih kayaknya kalau di kalau di kampus-kampus. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan, tapi tidak menutup semangat ya, tidak menutup semangat kita malam minggu mau belajar dan mau tahu banyak hal ya. Semoga teman-teman di sini sobat kelas tuh masih punya semangat itu. Baik, hari ini kita akan bahas soal search engine marketing. Apa sih search engine marketing itu ya? Nanti kita lihat. Baik, untuk search engine marketing ini, agenda kita akan bahas secara general apa itu search engine marketing, kemudian apa perbedaannya search engine marketing, SEO, dan pay per click, karena kalau misalnya teman-teman dengar SEM, biasanya dengar SEO atau PPC ya. Itu tuh biasanya kalau orang marketing tuh itu soal ini tuh selalu diulang-ulang ya, jadi mereka sudah kayak hari-harinya makanannya seperti itu. Terus mengapa SEM itu penting ya, kita akan tahu kenapa sih kita perlu pakai SEM gitu. Kemudian jenis-jenis keywords di SEM itu seperti apa yang mudah gitu kan, yang mudah dipahami atau yang kita sering dengar buat teman-teman memang yang belum pernah masuk ke bagian marketing atau hanya user dari digital, itu memang agak repot ya, agak nggak familiar, tapi it's okay. Kemudian target untuk search engine marketing itu seperti apa? Lalu search engine marketing ad copy, apa sih itu ya? Nanti kita lihat. Baik, untuk search engine marketing ya, SEM alias Search Engine Marketing adalah strategi pemasaran yang wajib dikuasai setiap marketer. Kenapa? Kita akan tahu nanti ya. Jadi nanti kalian teman sobat kelas yang berminat untuk mendalami marketing itu harus tahu seluk-beluk SEM ini. Jangan sampai masih tertukar dengan SEO alias Search Engine Optimization. SEO waktu itu saya juga sudah pernah membahas di kelas ini dan semoga masih pada ingat ya. Nah, untuk mendalami SEM maka coba kita simak terus penjelasan di webinar ini. Kita masuk pada topik pertama. Search Engine Marketing disingkat SEM, ini adalah sebuah strategi marketing untuk meningkatkan visibilitas sebuah website di halaman mesin pencarian seperti Google. Singkatnya, SEM dapat diartikan sebagai kegiatan membeli traffic dengan membayar mesin pencari seperti Google. Nah, marketers yang menggunakan SEM akan melakukan personalisasi terhadap profil target audiens yang diinginkan. Maka SEM dianggap sebagai sangat efektif untuk alat pemasaran. Seperti teman-teman mungkin di kampus atau di tempat kuliah itu pasti paham yang namanya demografis, kemudian segmentasi. Nah, semua itu bisa diatur dalam SEM. Ya, jadi dilansir dari internet, SEM itu dapat membuka peluang mengembangkan bisnis dengan iklan-iklan yang lebih efektif saat konsumen mencari produk atau jasa tertentu. Apakah SEM nanti bisa bersilangan dengan semacam artificial intelligence? Yes, ya. Apakah bisa bersilangan bisa
bisa membuat iklan kita targetnya tercapai, mungkin ya selama pengaturan yang kita lakukan saat kita membuat website itu dilakukan, ya. Kemudian pada topik kedua, ya, nah pada topik kedua kita lihat apa bedanya search engine marketing, search engine optimization, dan pay per click. Nah, pada search engine marketing, seperti tadi kita bilang, kita akan mengoptimasi, bukan mengoptimasi, kita akan mengatur dulu, apakah semua yang kita butuhkan dari sisi demografisnya, calon pembeli kita atau konsumen kita, apakah segmentasinya sudah benar, kapan kita akan menayangkan iklan, semua itu ada di search engine marketing. Kemudian untuk SEO, search engine optimization, itu cara kita nanti akan menaikkan, ya, cara kita menaikkan semua yang kita targetkan, ya. Sorry, belum masuk ya ke situ ya. Sorry tadi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Untuk paham Sam ya. Jadi search engine marketing tuh kayak tadi. Dia semacam payung dari segala kegiatan promosi sebenarnya. Nah, dalam tambahannya nanti ada yang namanya SEO dan pay per click. Seperti tadi saya bilang, Sam itu kita aktifasi dengan melakukan pengaturan-pengaturan saat kita membuat website. Nah, kalau search engine optimization, ya, ini adalah cara kita mengoptimalkan sebuah halaman situs agar muncul di halaman pertama terus di mesin pencari. Jadi ketika user mencari kata kunci tertentu yang berkaitan dengan halaman kalian atau website kalian, halaman kalian tuh akan muncul. Laman kalian tuh akan muncul. Dengan begitu, lamanmu akan dikunjungi lebih banyak orang karena situs kita tuh langsung terlihat oleh orang-orang yang sedang mencari informasi. Ini SEO. Nah, kalau pay per click, ya, pay per click juga adalah salah satu strategi SEM. Jadi SEM itu punya dua strategi, SEO dan pay per click, ya. Jadi dua hal terakhir ini masuk ke dalam sistem strategi search engine marketing. Nah, pay per click atau PPC biasa digunakan untuk mengiklankan sebuah situs dalam mesin pencarian agar tampil di halaman teratas, ya. Nah, jika kamu pernah melihat sebuah situs di Google dengan tanda ad, ya, situs tersebut bisa dipastikan menggunakan pay per click, ya. Uniknya, marketers baru tuh akan membayar iklan tersebut jika ada seseorang yang mengeklik iklan tersebut. Semakin banyak pengunjung ke situs tersebut, semakin mahal pula nanti biaya iklan yang harus dibayar. Nah, dari sini nanti kalau sobat kelas itu berminat untuk melakukan pay per click sebagai salah satu strategi meningkatkan kunjungan ke halaman situs kalian atau website, kita akan cari tahu, kita akan tahu nanti berapa jumlah klik per hari atau berapa budget yang efektif untuk mengiklankan situsmu di halaman mesin pencarian. Nah, selain itu pay per click itu juga tidak hanya digunakan dalam search engine marketing, ya. PPC ini atau pay per click bisa juga mendukung jenis iklan yang disediakan di Twitter, di Instagram, dan Facebook. Jadi PPC juga bisa digunakan untuk memasarkan produk, usaha, atau akun pribadi di media sosial, ya. Mungkin kalau kita kenalnya sekarang sebagai buzzer gitu kali ya. Jadi itu hampir-hampir mirip lah, setara, ya. Nah, untuk ketiga, kenapa perlu kita mempelajari SEM, ya? Kenapa SEM itu penting? Ya, dalam prakteknya search engine marketing itu sangat efektif untuk mempromosikan sebuah usaha atau produk di era digital ini. Pasalnya,
Pengguna Google di seluruh dunia tuh mencapai angka miliaran. Udah nggak usah dibahas lagi, itu udah pasti banyak ya. Bayangkan berapa persen peluang situs atau produkmu ditemukan dan diklik oleh orang yang menggunakan Google. Oke. Selain itu, selain kita berharap produk kita ada di halaman teratas mesin pencarian, ya, kita juga bisa meningkatkan brand awareness, ya, atau kesadaran orang kalau produk kita ada, ya. SEM juga dianggap sebagai tools yang sangat menguntungkan. Ini karena tadi seperti saya bilang, SEM itu dapat diatur mulai dari waktu sampai karakteristik target audience. Nah, salah satu keuntungan yang dapat dirasakan oleh marketers adalah biaya yang dapat disesuaikan dengan budget. Pasalnya, marketers hanya membayar iklan bila pengguna internet mengunjungi situsnya. Jadi, sobat kelas tuh nggak perlu membuang-buang uang untuk memasang iklan yang belum tentu akan diklik oleh pengguna. Ya. Nah, kemudian kita menuju ke topik keempat, jenis-jenis keyword. Nah, meski sobat kelas sudah mampu membuat search engine mesin sendiri atau meng-create itu di website Anda, kita juga sudah memilih sendiri kata kunci atau keyword yang mau ditargetkan. Perhatikan juga jenis keywordnya, ya. Dilansir dari Alexa, ini sumbernya dari Alexa, ada 4 jenis keyword dalam SEM. Di antaranya adalah broad match keyword. Ini adalah variasi dari kata kunci yang disasar, termasuk kesamaan kata, sinonim, bahkan typo yang cukup umum. Misal, kamu sedang menjalankan campaign untuk jasa asisten virtual. Selain menyasar target yang bertuliskan asisten virtual, kamu juga bisa menargetkan sebagai asisten online. Jadi ketika ada orang yang mencari asisten virtual atau asisten online, situs kamu atau halaman kamu itu akan muncul. Oke. Kemudian yang kedua adalah phrase match keyword. Kata kunci ini menargetkan beberapa kata yang spesifik atau menambahkan kata lain sebelum kata kunci yang ingin disasar. Contohnya, keyword pada tadi asisten virtual bisa juga dibarengi dengan kata tambahan asisten virtual terbaik atau jasa asisten virtual. Jadi ada phrase yang matching ya, keywordnya bisa dimatchingkan dengan satu kalimat yang memang kalau udah lebih dari 2 kata kan lumayan panjang ya, jadi satu kalimat. Nah, itu akan tetap mendapatkan atensi di Google sehingga situs kita bisa muncul. Kemudian yang ketiga ada yang namanya exact match keyword ya. Ini hampir mirip dengan broad match keyword. Exact match keyword menargetkan kata yang lebih spesifik lagi, bahkan yang terdekat dari kata kunci yang disasar. Exact match keyword mencakup typo, sinonim, pengulangan kata, paraphrase atau kata yang sangat-sangat dekat dan kemungkinan besar dicari oleh konsumen. Contohnya keyword asisten virtual tadi bisa ditargetkan juga dengan singkatan. Asisten kan biasa disingkat dengan ASST titik virtual atau virtual assistant. Jadi nanti yang muncul hanya situs halaman yang memang menampilkan keywordnya asisten virtual. Itu exact match keyword. Kemudian ada negatif keyword. Negatif keyword ini adalah kata-kata yang tidak ingin ditargetkan. Jadi negatif keyword merupakan perpaduan 3 jenis keyword sebelumnya yang tidak mau digunakan. Bisa dikatakan bahwa negatif keyword ini adalah kata-kata yang tidak relevan dengan keyword yang tertarget dalam search engine marketing. Jadi kalau kita nulisnya asisten virtual sebagai target keyword kita, terus muncul
pada halaman mesin pencari pilihan-pilihan gaji, asisten virtual, kemudian atau misalnya helper, asisten virtual, itu semua tuh termasuk negatif keyword karena bertolak belakang dengan target keyword kita. Nah, itu tidak akan muncul di kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya ada yang mencari, kita tulisnya asisten virtual tapi munculnya gaji asisten virtual, itu biasanya yang punya website dengan gaji asisten virtual itu adalah orang yang punya intention untuk berkarir dalam bidang tersebut. Sedangkan kita kan sedang campaign untuk orang-orang yang akan menggunakan jasa asisten virtual. Artinya kita user. Kita mencari user, bukan mencari orang yang hire ya. Nah, jika ada pengguna internet yang memasukkan negatif keyword tersebut, situs atau produkmu tidak akan tampil di mesin pencarian ya. Jadi itu mengamankan sedikit usaha kita untuk meminimalisasi kesalahan kalau misalnya ada orang yang tertarik pada produk kita dan mengklik situs web kita. Oke, kita lanjut ya. Gimana untuk mentargetkan search engine marketing ya? Nah, tadi ini yang saya bilang bahwa SEM bisa disetting ya. SEM juga memiliki setting target. Apa yang bisa disetting dari SEM ini? Pertama, lokasi. Dalam SEM bisa diatur lokasi user mana saja yang ingin menjadi targetmu. Sehingga kalau misalnya kita baru mampu, kita punya produk, kita baru mampu delivery itu hanya seputar Jabodetabek. Nah, Anda bisa memasukkan tuh lokasi-lokasi yang sekitar kita yang kita mampu untuk handle. Ya, lokasi biasanya dimasukkan dalam kota-kota besar, area tertentu, dan juga kode posnya jelas. Ya, itu bisa kita masukkan. Kemudian jadwal iklan. Ya, marketers dapat mengatur sendiri iklan yang akan tayang di halaman pencarian dengan menggunakan jangka waktu. Terus maksudnya berapa lama iklan ini, misalnya 1 menit atau 50 detik atau 40 detik ya. Kemudian tanggal berapa kita mau itu tayang ataupun jumlah iklan yang akan ditayangkan dalam sehari. Ini bisa semua diatur, di setup di dalam SEM. Kemudian dari sisi customer ada yang namanya demografis ya. SEM bisa men-setting pengaturan demografi dalam sisi usia, jenis kelamin dan jenis kelamin ya. Kamu bisa dengan spesifik menargetkan audiens yang ingin disasar. Kalau misalnya demografis ada yang bilang penghasilan bisa nggak, bisa disetting nggak? Sebenarnya bisa ya, karena seperti kita lihat dari situs-situs belanja saja ya, price itu masuk, price atau sama ya, itu angka-angka yang berhubungan dengan nilai uang itu harusnya bisa diatur, sehingga jika kita punya produk yang agak high level, artinya harganya itu di luar harga kompetisi ya, itu kita masih bisa atau kita bisa men-setting harganya dan tidak ada orang yang komplain, nggak bilang masa baju kebaya aja kok mahal banget. Nah, karena kalau tidak disetting demografis dengan penghasilan, kadang-kadang orang yang penghasilannya kurang itu suka sentimen gitu. Oh, kayaknya modelnya sama, bahannya sama. Padahal kalau sudah high class, kadang-kadang yang dikejar adalah kualitas, ya, kualitas bahan dan segala macam. Nah, itu dari sisi demografis. Nah, kemudian pengaturan SEM yang lain ya, itu adalah dari sisi device.
Jenis device yang dipakai dalam mengakses sebuah situs pun dapat diatur kalau dalam SEM. Ini menyenangkan sekali ya. Jenis device dapat diatur. Jadi jika sobat kelas mau menargetkan orang yang menggunakan browser di komputer atau pengguna yang mengakses lewat smartphone, maka pengguna yang mengakses lewat smartphone itu tidak akan bisa melihat. Ya, kalau device sih sebaiknya pilih semuanya ya, apalagi kalau kita memang situs baru ya, kita akan mengejar semua orang mengklik dan memperhatikan situs yang kita buat. Ya, ini sih hanya saran ya. Jadi ini adalah target-target yang bisa kita capai kalau kita menggunakan SEM. Maksudnya target adalah settingan target yang bisa kita atur sendiri supaya memaksimalkan tujuan produk kita atau memaksimalkan target sales yang bisa kita capai. Oke, next. Nah, ini adalah search engine marketing ad copy ya. Pastinya sih ya, sobat kelas tidak asing dengan format penulisan iklan yang muncul di halaman Google ya. Bentuk penulisan itu dinamakan SEM ad copy ya, seperti ini ada tulisan at www.bellestisolutions.com/hire virtual assistant. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini isinya mencakup headlines atau judul, kemudian ada deskripsi singkat ya di sini. Kemudian ada URL-nya juga, alamat virtual kamu ya atau alamat virtual situs kalian. Jadi bisa terlihat dengan jelas. Nah, namun nanti jika kamu ingin tampilannya lebih detail ya, ini bisa disetting juga, kita bisa menambahkan info-infonya tuh seperti apa. Ada yang namanya site link extension, call out extension ya, kemudian message extension, location extension, advertiser rating, price extension, structure snip extension, itu semuanya ada. Ini hanya yang saya tampilkan hanya ada beberapa ya, tapi tidak semua ya. Yang perlu kita lakukan hanya kita memastikan kita sudah melengkapi semua informasi tersebut saat menyusun halaman yang mau diiklankan ya. Itu saja sih, small thing tapi efeknya besar. Nah, oke. Kita sudah bahas 55 topiknya. Terus jadi kesimpulannya bagaimana? SEM itu menjadi media promosi yang efektif dan menjadi cara tercepat untuk mengarahkan calon konsumen ke website kita. Jadi SEM itu perlu kita pertimbangkan untuk digunakan. Kemudian, karena SEM yang efektif dapat menempatkan website Anda di halaman pertama dalam mesin pencarian, pengguna mesin pencarian umumnya hanya mengakses situs-situs pada halaman pertama di mesin pencarian ketika mereka mencari informasi, ya. Sehingga penting buat kita memaksimalkan hal-hal yang bisa kita optimalkan lewat target-target settingan atau target konsumen yang kita inginkan. Kemudian, dengan begitu, SEM yang efektif akan meningkatkan kemungkinan website Anda dipilih oleh calon konsumen yang membutuhkan informasi. Oke, begitu saja penjelasan sedikit tentang SEM ya. Dari saya terima kasih. Sampai silakan jika ada yang bertanya lagi. Saya kembalikan ke Jevanus ya. Thank you. Oke, menarik banget topik kita hari ini. Kalau dari Bapak dan Ibu dan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom chat atau dipersilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Ya, silakan Ibu Herliana. Ibu Herliana, silakan.
Baik, sepertinya malu-malu ya. Kalau saya boleh tanya, apakah Bapak dan Ibu di sini sudah punya situs web sendiri? Atau mungkin halaman Instagram atau Facebook yang memang eh, aktif gitu ya untuk berjualan? Oke, silakan Bu. Saya mau bertanya, kalau tadi kita kan bisa menempatkan website kita di halaman pertama ya, yang paling atas umpamanya gitu. Itu berarti yang lain kan juga belajar juga sama dengan kita gitu. Itu bagaimana? Itu apa yang membuat website kita menjadi di urutan paling atas gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap orang yang mengakses dengan kata kunci yang sama itu akan mendapatkan halaman pertama yang sama ataukah berbeda-beda? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Bu Herliana. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah kalau kita buat website terus kita pakai SEM, pasti pasti website kita akan selalu ada di halaman pertama gitu ya. Sementara saingannya banyak ya. Nah, ini memang seperti tadi akan bergantung pada dua strategi ya, SEO tadi dan pay per click. Semakin banyak yang mengklik website Ibu, dia akan semakin naik ya, akan berada tetap pada posisi pertama. Betul bahwa banyak orang berpikiran yang sama dan semuanya pakai SEM. Tapi kata kunci yang kita pilih ini yang akan menjadi patokan atau yang akan menjadi dasar apakah kita akan tetap berada di halaman pertama. Jadi memang kata kunci itu kadang-kadang kayak tadi ya, contohnya asisten virtual yang pakai tuh udah beratus-ratus atau beribu-ribu orang. Nah, kita jangan tulis misalnya asisten virtual, tapi mungkin jasa virtual. Itu akan membuat kata kunci kita itu unik. Ya, kata kunci kita itu unik. Dan apakah nanti kalau kita sudah unik, apakah kita akan tetap berada di halaman pertama? Bisa dibilang yes jika ya klik orang tetap banyak. Ya, klik dari orang lain tetap banyak. Kedua, tidak ada orang yang punya kata kunci yang seunik kita. Jadi situs webnya Ibu nanti akan tetap berada di halaman pertama jika situasinya demikian. Gitu, Bu. Karena nanti memang agak sulit kalau kita bisa melihatnya gimana sih. Nah, kalau kita di Google terus ada tulisan sudah diklik berapa kali, itu tuh akan ada terlihat. Nah, itu berarti situsnya Ibu sudah misalnya terlihat diklik 300.000 kali. Nah, karena kita kata kuncinya unik, 300.000 itu membuat kita berada di halaman pertama. Tapi kalau kata kuncinya tidak unik, mungkin 300.000 itu kita ada di halaman 10 kali ya dibandingkan yang kata kuncinya unik. Begitu Bu Herliana, semoga jawabannya cukup memuaskan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan untuk bertanya, mungkin di kolom chat atau boleh bertanya langsung. Ini Kue Heri punya website juga ya. Apakah Kue Heri sudah menggunakan SEM? Belum ya. Coba. Jadi mungkin nanti saat di websitenya bisa ini buat sendiri ya. Ini buat sendiri atau ada developernya untuk websitenya?
Oke, buat sendiri. Wah, asik, keren juga Query. Ya, bisa bikin website sendiri. Jevanus, kamu punya nggak website bikin sendiri? Waduh, belum ada Miss. Kayaknya enggak, belum ya, belum bisa ya. Ya, eh, jadi nanti mungkin bisa belajar lebih lanjut untuk gimana sih cara men-settingnya ya. Kalau itu karena agak panjang ya, mungkin Query bisa lihat di YouTube. YouTube juga banyak sih, Jadi di YouTube juga banyak cara men-set website kita supaya search engine-nya main. Ya, itu tuh ada gitu ya. Ya, itu soalnya kalau misalnya kita itu sekarang itu agak panjang sekali, makanya saya persingkat. Mungkin next-nya kita bisa lebih teknis seperti itu. Cuma ya kalau tahan ya malam mingguan belajar teknis nggak masalah di saya. Apakah Sobat Kelas masih ada pertanyaan lagi? Oh, nggak apa-apa ya, Bu Herliana. Baik, nanti kita usulkan sama pengelola nih. Ayo kita belajar teknisnya ya satu-satu nih, ya. Gimana caranya men-set SEM pada website ya. Tapi ini yang saya ajarin nanti yang nggak berbayar ya. Jadi mungkin kalau nggak berbayar itu memang kita masih usaha manual ya, usaha manual untuk promosi, naikin iklan, promosi, kita ikut berbagai komunitas ya. Itu yang akan terjadi gitu nanti ya. Benar-benar manual, karena ada yang ad itu yang tadi seperti tadi saya bilang SEM ad itu ad pay itu lumayan mahal ya. Jadi ada yang pay per click. Jadi gini, pay per click itu maksudnya ketika orang lain mengklik atas dasar dan kita punya tanda ad, provider atau orang yang memboost up iklan kita itu pay per click, ada yang harganya satu orang yang mengklik tuh dibayar antara ada yang Rp500, ada yang 1.000, tergantung kita maunya yang kualitasnya seperti apa. Itu akan terlihat sekali. Dan itu banyak sih yang menyediakan jasa-jasa seperti itu. Oke, Miss. Kalau untuk ini ada ini ya dari pertanyaan, boleh minta rekaman nanti sama pengurus ya, sama pengurus new normal learning ya. Iya, Miss. Ini sepertinya Bu Herliana mau bertanya lagi ya, Miss. Bu Herliana silakan. Iya, terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau tanya lagi. Iya, boleh. Saya pernah pakai Google Business, Bu. Google Business dengan satu nama, misalkan apa gitu ya, Bunga misalkan. Sudah ada semuanya, data-datanya sudah ada, data real. Kemudian berjalan seiring waktu itu bisa mencapai 1.000 atau 1 juta, saya lupa, 1.000 kalau salah. Wah, luar biasa. Karena kaget dan saya ada rasa takut karena itu kan di internet ya Bu ya. Betul. Kenapa-napa karena usahanya kan di rumah juga gitu. Akhirnya yang tadinya di alamat itu ada kode posnya saya hapus karena tidak tahu gitu. Ternyata setelah itu di-banded gitu, di-banded. Iya, betul. Karena itu salah satu persyaratan untuk mengisi ya, supaya jadi gini. Oh iya, Ibu terusin dulu deh. Ya, maksud saya itu apakah kita harus apa sih apa ya? Diteruskan atau tidak gitu. Atau yang mana yang harus kita perhatikan supaya kita juga mau iklan, mau promosi, tapi kita juga save gitu. Save, betul. Secara di internet. Baik, begini Bu, Google sebagai dia seperti
satu situs yang isinya menampung semua iklan, yang menampung semua materi ya, itu mereka juga mengutamakan security. Itu satu. Tapi mungkin orang-orang kadang lebih pintar daripada bagian security Google ya. Ada saja yang tembus ya. Nah, itu kita memang hanya bisa pasrah sama kebijakan Google untuk memastikan security-nya dia itu benar-benar number one. Ya, nggak ada yang bisa tembus ya, itu pertama. Tapi yang saya bisa pastikan Google itu cukup aman. Kemudian yang kedua, kenapa di lokasi kenapa saat kita bikin website memang kita harus bikin segala macam dengan data real, terutama alamat di lokasi, untuk memaksimalkan bahwa iklan ibu tuh lebih munculnya di lokasi dengan kode pos sekitar situ. Kan memudahkan ibu juga, apalagi toko bunga yang delivernya mungkin lebih cepat ya. Jadi dia memberikan pilihan seperti itu. Dan iklan orang-orang yang mengklik iklan ibu itu adalah orang-orang yang memang lokasinya sekitar lokasi kode pos tersebut. Jadi dimaksimalkan oleh Google. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya ibu mau, jangan takut gitu. Tinggal kita memilah-milah, ya kan? Kalau tidak salah, saya juga sering beli bunga delivery atau send ke siapa. Itu kan sistemnya kita akan, yang kita aman ya, yang sekarang adalah bayar dulu baru kita kirim. Iya enggak? Jadi itu akan memastikan, kita kan juga harus pinter ya maksudnya. Kita kan jaga-jaga bisnis kita supaya kita modal nggak hilang ya. Jadi mau tidak mau kita tuh berusaha untuk tapi kan kita juga orang jujur ya bisnis, makanya yuk bayar, nanti kirim gitu kan, selesai urusan, ya enggak sih. Nah, jadi menurut saya kalau ibu udah bisa sampai 1.000 sampai atau 1 juta, wow, itu mah luar biasa Bu, jangan dihapus gitu maksudnya. Susah loh Bu, maksudnya ibu kan nggak pakai ad, nggak pakai apa ya, itu kan itu bukan cloning gitu, istilahnya itu bukan cloning, itu real gitu. Berarti kan kalau yang seperti itu biasanya itu orang sudah percaya dan promosinya dari mulut ke mulut ya. Kayak teman-teman saya, karena saya sudah langganan satu toko bunga untuk deliver bunga. Kalau mereka tanya, kamu kalau deliver pesan bunga di mana? Di sini, di sini, di sini ya. Selalu satu nama itu. Jadi aku rasa sih ibu aktifin lagi aja Bu, sayang bener deh. Bagaimana caranya Bu mengaktifkan lagi? Ibu udah sampai mana itunya? Cuman terus di ban ya? Iya, di ban. Oh, itu bisa ibu laporkan lagi kan. Jadi ibu buka websitenya, kemudian misalnya dia akan menampilkan pertanyaan gitu, misalnya atau pernyataan. Ibu bisa misalnya mengirim permintaan request to reopen atau release the ban ini gitu loh. Seperti itulah, kira-kira seperti itu. Jadi kita yang request melalui website, melalui Google dari website ibu untuk itu dibuka lagi karena akan diaktifkan kembali. Biasanya sih kalau di ban itu Bu nggak sampai lama loh, paling 1 bulan. Ini Ibu udah lama? Saya belum buka-buka lagi Bu. Oh, sayang. Sayang. Beberapa kali saya coba nggak bisa di ban gitu. Akhirnya saya nggak buka-buka lagi sampai sekarang. Ya sayang ya. Ya. Coba Ibu buka website Ibu lagi. Kalau misalnya ada aktifkan kembali, Ibu minta aktifkan kembali gitu. Karena kalau biasanya ban itu cuma 1 bulan deh ya Bu, nggak lama kok. Itu ban itu peringatan sebenarnya. Jadi peringatan supaya Ibu memenuhi permintaan atau persyaratan Google untuk mengaktifasikan website tersebut gitu. Berarti dia merasa ada yang kurang gitu. Gitu.
Nanti saya coba lagi, Bu. Nanti dicoba lagi ya Bu, itu sayang sekali bener deh kalau udah sampai 1 juta. Aduh, lama loh. Karena sekarang banyak saingan ya. Jadi kalau misalnya Ibu bisa sampai segitu tuh udah luar biasa loh Bu, itu keren. Iya. Iya. Sebab saya juga waktu itu diajarin, tapi diajarinnya nggak sampai mendalam. Baru sampai membuat Google Business seperti itu. Mungkin karena takutan juga, makanya jadi kaget dan takut gitu jadinya seperti itu. Terus saya sempat minta bantuan lagi ke orang tersebut, ke beliau, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, beliau sudah meninggal gitu. Jadi iya. sekarang Belum ya ada tutornya lagi ya yang ya, belum ada membimbing, tutornya. mendampingi gitu ya. Baik. Bu, yang Bu. kedua tadi belum dijawab, Bu. Yang mana ya? Kalau kita pakai situs pencarian gitu, apakah dengan kata kunci yang sama, A dengan si B dengan kata kunci yang sama mencari di pencarian itu search engine, apakah halaman pertamanya itu akan berbeda atau sama? Oh iya, sama. Halaman pertamanya pasti akan sama. Ya, karena Google itu tidak personalisasi kalau udah kata pencarian. Jadi kayak misalnya Ibu mau cari bunga mawar gitu, saya juga nyari itu akan sama tampilannya. Kalau kita sudah sebagai pengelola begitu, kita mau tahu website kita ada di pencarian yang keberapa, halaman keberapa itu bagaimana, Bu? Itu ada laporannya kan, Bu? Oh. Kalau di Google Business ada laporannya. Ibu coba cek ke statistik. Kan di Google Business ada statistik. Nah, Ibu cek di situ. Nanti akan kelihatan tuh sudah berapa orang yang ngeklik, sudah berapa orang. Jadi sampai statistik naik, klik bulan ini naik, klik bulan ini turun gitu tuh, itu ada semua. Itu tercatat. Ada sih, cuma halaman keberapa kita adanya kan nggak ada ya, Bu. Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh, berarti masih cari manual ya? Saya belum pernah merhatiin sampai situ sih, Bu. Tapi yang saya perhatikan dari data statistiknya gitu. Apakah karena banyakkan klien-klien itu nanyanya gimana supaya klik saya paling banyak gitu. Ya, kayak begitu. Begitu sih, Bu. Iya. Begitu, Bu. Iya, makasih, Bu. Beda-beda ya. Iya, baik. Oke, apa ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan untuk bertanya. Kita masih punya waktu 15 menit lagi ya, Miss. Ya, ini menarik ya, apalagi kita di dunia bisnis tuh memang persaingannya sekarang udah bukan onsite lagi tapi online juga ya. Jadi kadang-kadang yang saya tahu ya kayak orang tua saya juga ya mau dagang, ini yang mau didahulukan perhatian kemana nih gitu kan, yang di toko apa yang di online? Di online juga toko gitu kan, tapi ya memang ya kalau saya sih kasih tahu orang tua, udahlah nggak usah ngoyo mau nyari apa lagi, kan yang penting senang punya dagangan gitu aja ya. Tapi kalau misalnya memang pengen membesarkan hal seperti ini, membesarkan usaha nanti buat anak cucu gitu ya, itu memang kita perlu up to date selalu sama tren-tren teknologi sekarang ya. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Banyak toko-toko di onsite yang sudah mulai kosong ya, kadang sedih tapi ya gimana gitu kan. Orang sekarang dekat di handphone, jauh di jarak gitu. Jadi belanja tuh orang kayak belanja melulu, tapi di mana ya nggak pernah kelihatan mereka tenteng-tenteng barang belanjaan. Ya ternyata semuanya online ya, belanja online, kemudian delivery ya, jadi nggak perlu ke pusat perbelanjaan, mereka sudah dapat belanjaan atau kebutuhannya. Ini hal-hal kayak gini memang
untuk kaum kayak saya ya, dari masuk hitungannya Gen X sama Gen Y itu tuh masih agak goyah ya, pengennya tetap belanjanya lihat langsung barangnya baru puas. Tapi generasi kita, anak-anak kita dan selanjutnya ya, milenial, generasi Z itu udah nggak begitu, apalagi milenial yang benar-benar, dan mereka sangat memperhatikan deskripsi, ya, sangat memperhatikan deskripsi, kemudian komentar dari pelanggan-pelanggan, ya, itu mereka perhatikan kalau mereka mau pilih. Satu komentar jelek dari pelanggan akan membuat mereka berganti. Ya, karena apa? Karena mereka mager, males gerak gitu. Males gerak tapi rajin baca ya. Herannya sih seperti itu. Maksudnya baca iklan ya, baca iklan, baca deskripsi di online shopping gitu, atau website yang menjual produk. Ya, anak saya aja tuh mau ganti handphone itu perbandingannya tuh bisa banyak banget tuh, website segala macam dibuka. Oh, yang ini ada ini, yang ini. Ya ampun, saya bilang detail banget sih. Kalau kita kan ya udah butuh handphone begini begini begini, penjualnya bilang yang ini Bu, oke beli, selesai gitu. Kalau anak-anak milenial mah udah nggak begitu ya, malah mereka lebih detail daripada kita. Kalau kita lihat fisiknya bagus, ore asik, aku mau itu gitu. Kalau kalau yang milenial udah nggak begitu lagi. Baik, oke, Bu Herliana lagi. Bu Herliana semangat nih kayaknya. Masih di mute ya, oke. Bu, tadi jadi saya ingin ada pertanyaan. Oh, tadi Bu bilang kan semua sekarang serba online ya, kebanyakan online. Tapi yang saya perhatikan kan saat ini, yang saya tahu ya Bu, online itu sekarang apa-apa masih ongkirnya gratis, gitu. Lalu? Ongkir gratis otomatis kan memang harganya segitu, jadi murah. Di luaran di mall juga segitu umpamanya. Di online bisa lebih murah atau harga juga sama, tapi sudah diantar ke rumah dengan ongkir gratis kan jadinya lebih murah. Iya. Pertanyaan saya, apakah kedepannya itu online shopping itu akan tetap ongkir gratis, atau kalau sudah berbayar, apakah trennya masih akan online terus? Itu pertanyaan prediksi ya, sulit dijawab nih. Tapi ya, maksudnya gini, betul. Ongkir terkadang memang mahal, ya betul. Terus ada provider-provider yang mau menyediakan dana untuk menanggung ongkir, ya kan? Nah, ini salah satu strategi penjualan ya. Ada ongkir dan ada atau tidak ada ongkir, tergantung kitanya saja. Memang kalau misalnya kita tetap ada ongkir, ya. Menurut saya tinggal gimana kita melayani pelanggan, ya Bu Herliana ya. Karena apa? Karena saya juga nggak keberatan, saya pribadi ya tidak keberatan membayar ongkir selama penjualnya itu ramah, mau mendengarkan kebutuhan saya gitu. Kayak tadi kasus beli bunga. Saya maunya yang benar-benar warna ungu ya gitu, karena nanti teman saya pakai kebayanya ungu misalnya begitu kan. Dan dia benar-benar ngasih dan milih warna ungu. Walaupun saya harus bayar ongkir sampai 25.000, saya tetap bayar gitu, karena saya percaya dia akan melakukan apa yang saya inginkan gitu kan. Ya, jadi kalau memang ongkir itu akan tetap ada untuk satu, misalnya kita kan karena website kita nggak ikutan model macam, saya bukannya endorse ya, model macam Blibli, Tokopedia atau Shopee ya. Mereka kan suka promosinya kayak sekarang kalau nggak salah Lazada lagi ada promosi gila-gilaan itu ya. Diskon ongkos kirim atau bebas ongkos kirim. Nah, kalau di website kita kan nggak bisa begitu ya, tetap akan dikenakan ongkir. Yaitu Bu, balik ke pelayanan kita. Kalau kita disukai pelanggan, biasanya pelanggan tuh loyal. Jadi jangan takut bersaing
takut bersaing karena ada ongkir ini tuh jangan takut, Bu. Itu aja sih yang bisa saya prediksi. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, masih ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin masih tertarik ya. Kayak saya, generasi saya kan apalagi lebih banyak di rumah ya. Males tuh, apalagi sekarang kalau keluar tuh kita mikirnya panas, macet. Wah, jadi HP tuh selalu di depan muka, tinggal di scroll, cari, udah ketemu, gampang banget. Iya, sekarang angkatan Jevanus memang begitu tipikalnya ya. Iya, Cuman memang sangat detail untuk mengingat deskripsi ya. Mengingat deskripsi barang atau mengingat toko mana di online yang oke gitu. Oke menurut persepsi mereka ya. Jadi toko mana di online yang oke atau oke layanan, oke produk. Atau mereka suka nggak peduli layanan, yang penting produknya oke gitu. Dua hal itu yang saya perhatikan seperti itu kalau untuk angkatan Jevan. yes, Miss. Terutama review ya. Pelanggan. Kadang-kadang kita mau pergi ke suatu tempat makan gitu ya, belum tahu rasanya, tapi kita lihat reviewnya, wah kayaknya enak, baru kita datang. Iya, betul. Karena gini, kalian seneng tempat baru, ya, tempat baru. Terus sebenarnya yang makanannya mungkin di kafe baru atau restoran baru sama aja, ya nggak sih? Yang Iya. kalian, misalnya kalian cuma sukanya nasi goreng, mau itu tempat baru atau lama, tetap kalian pesennya nasi goreng, toh, ya nggak sih? Cuma Iya. yang kalian beli kan ambience, suasana, ya, sosialisasinya. Gue bakalan dapet temen baru nggak? Atau misalnya, wah, untuk keperluan ini, untuk keperluan eksistensi ya, supaya kelihatan kalau aku posting di Instagram, aku udah pernah ke sini. Nah, itu doang. Tapi itu menyenangkan. Maksudnya memang zamannya kalian begitu ya kita nikmatin saja. Kalau saya sih begitu ya, karena anak saya juga seumur Jevanus. Baik, O- kalau tidak ada kita tutup saja kayaknya aja. Oke, menarik banget hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Tiurida itu bisa memberikan kita inspirasi, motivasi, dan terutama new insight ya buat kita semua. Semoga kedepannya tetap kita bisa sehat selalu, tetap semangat. Saya Jevanus, undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tiurida dan Jevanus ya. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Baik. Terima kasih ya Kak Tony ya. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Terima Tiurida. kasih, Bu Tiurida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Tony. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat